Hey hey hey, hai everyone. Halo semuanya, teman-teman, sanak family, sahabat, sekawan Ea. Ea, Ea, Ea. Welcome to and jumpa lagi bersama kami di channel Ea Edoalea. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah klik video ini. Sehat selalu, berkah bahagia rezeki kalian berlimpah semuanya. Amin. Dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini seperti biasa, cerita Ea menemani kalian semua dengan bercerita tentang kisah Nabi Zulkifli dan Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah dua nabi mulia yang penuh keteladanan, yaitu Nabi Zulkifli dan Nabi Musa. Kisah mereka mengajarkan tentang kesabaran, keadilan, keberanian, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli, sang penepat janji. Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat sabar, jujur, dan selalu menepati janji. Konon, sebelum menjadi pemimpin, beliau diberi sebuah amanah yang berat. Amanah itu adalah berpuasa di siang hari, beribadah pada malam hari, dan memutuskan perkara rakyat dengan adil tanpa marah. Banyak orang menganggap tugas itu terlalu sulit, namun Zulkifli menerimanya dengan penuh keyakinan kepada Allah. Hari demi hari berlalu, beliau tetap berpuasa, tetap beribadah malam, dan tetap melayani masyarakat dengan adil. Bahkan ketika menghadapi orang-orang yang membuat masalah, beliau tidak mudah marah. Suatu hari, setan mencoba menggoda dan menguji kesabarannya. Saat Zulkifli sedang beristirahat setelah bekerja keras mengurus rakyat, seorang lelaki tua datang dan mengadukan masalah. Zulkifli mendengarkan dengan sabar. Namun ketika waktu yang dijanjikan tiba, orang itu kembali mengganggunya berkali-kali. Ternyata lelaki tua tersebut adalah setan yang menyamar untuk membuatnya marah. Tetapi Zulkifli tetap tenang. Beliau tidak melanggar janjinya dan tidak kehilangan kesabarannya. Karena keteguhan itulah Allah memuji beliau sebagai hamba yang saleh dan sabar. Nama Zulkifli kemudian dikenang sebagai teladan dalam menepati janji, amanah, dan mengendalikan emosi. Dari kisah Nabi Zulkifli kita belajar bahwa kesabaran bukan berarti lemah. Justru orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah adalah orang yang kuat di sisi Allah. Selanjutnya Nabi Musa dan perlawanannya terhadap Fir'aun. Kini kita beralih kepada kisah Nabi Musa, salah satu nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Pada masa itu di negeri Mesir berkuasa seorang raja zalim bernama Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan menindas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel. Suatu hari para peramal mengatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Karena takut kehilangan kekuasaan, Fir'aun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Dan ketika Nabi Musa lahir, ibunya sangat khawatir. Namun Allah memberikan ilham agar Musa dimasukkan ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Dengan izin Allah,
seperti itu justru sampai ke istana Firaun. Istri Firaun menemukan bayi Musa dan merasa sayang kepadanya. Akhirnya Musa dibesarkan di istana yang kelak akan ia hadapi. Tahun demi tahun berlalu, Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana. Ketika dewasa, Allah mengangkat Musa menjadi nabi dan rasul di sebuah tempat suci yang bernama Gunung Tur. Allah berbicara kepadanya dan memerintahkannya untuk berdakwah kepada Firaun. Musa merasa tugas itu sangat berat, namun Allah menguatkannya dan mengutus saudaranya Nabi Harun untuk mendampinginya. Mereka mendatangi Firaun dan mengajaknya menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Namun Firaun menolak. Ia bahkan menantang Musa untuk menunjukkan mukjizat. Atas izin Allah, tongkat Musa berubah menjadi ular besar. Tangannya juga memancarkan cahaya yang terang. Meski menyaksikan mukjizat itu, Firaun tetap sombong. Ia mengumpulkan para penyihir terbaik Mesir untuk melawan Musa. Pada hari perlombaan, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka hingga tampak seperti ular-ular yang bergerak. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Dengan izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan seluruh tipuan para penyihir. Para penyihir sadar bahwa itu bukan sihir. Mereka langsung beriman kepada Allah dan bersujud. Firaun semakin marah. Ia mengancam dan menyiksa mereka, namun mereka tetap teguh dalam keimanan. Akhirnya Allah memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Dan ketika Firaun pasukannya mengejar, Musa dan kaumnya sampailah di tepi laut. Di depan mereka terbentang lautan, sedangkan di belakangnya pasukan Firaun semakin mendekat. Sebagian pengikut Musa merasa takut, namun Musa berkata, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Allah kemudian memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Maka terbelahlah laut menjadi jalan-jalan kering. Musa dan kaumnya menyeberang dengan selamat. Ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengikuti dan mengejar, air laut kembali menyatu dan menenggelamkan mereka. Demikianlah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Hikmah kisah dari semua ini, dari Nabi Zulkifli, kita belajar tentang kesabaran, amanah, dan menepati janji. Dan dari Nabi Musa, kita belajar tentang keberanian menghadapi kezaliman, kepercayaan kepada Allah, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Semoga kita dapat meneladani akhlak kedua mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian cerita hari ini. Mari kita ambil pelajarannya. Semoga kelak bisa bermanfaat untuk teman-teman sanak family, sahabat, sekawan juga semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah, dan terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan lagi video kami selanjutnya. Nice to meet you and goodbye. Mwah.